Bab majaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cincin Nabi. Sunnah hukumnya pakai cincin. Besok beli cincin. Bukannya mahal kali sampai jual rumah. Beli cincin di sini tempatnya. Ya. Kata Ibnu Arabi, khatamu adatun fil umamil madiyah. Cincin adalah kebiasaan orang yang bangsa-bangsa dahulu. Memakainya itu bangsa-bangsa dahulu. Berarti zaman Musa, zaman Nabi Sulaiman, kita masih ingat Nabi Sulaiman ketika terbuka cincinnya, hilang cincinnya sehingga kembali seluruh daripada kekayaannya, seluruh daripada apa yang dikuasakannya hilang. Itu ya. Wa sunnatun fil islami qaimah, dan sunnah dalam Islam itu berdiri. Berkata Ibnu Jamaah, wa mazalun nasu yattakhiduna al-khawatim salafan wa khalfan min ghairi nakir. Berterusanlah manusia memakai cincin dari zaman salaf dan khalaf tanpa ada yang mengingkari. Wa tahsilu sunnah bilalsil khatim walau musta'aran atau musta'jaran. Dan hasillah sunnah pakai cincin dengan memakainya walaupun dia itu dipinjam. Pinjam pun boleh. Ada yang mau meminjamkan sama saya, tak apa. Musta'jaran. Lam yunqil kaifa kanat sifatu khatamu sallallahu alaihi wasallam hal kana murabba'an aw musallathan aw mudawwaran wa amalun nasu fi dhalika mukhtalifun wa fil kitab akhlaqun nubuwah annahu la yudra kaifa huwa. Kata Zain al-Iraqi, tidak dinukilkan kepada kita bagaimana sifat cincin Nabi, apakah dia itu bersegi empat atau bersegi tiga atau bulat. Dan amal manusia pada demikian itu berbeda-beda. Pada kitab Akhlaq Nubuwah tidak diketahui bagaimana dia. Apa itu cincin? Khatam alaqatun dzatu fasl min ghairiha. Fa illam yakun laha faslun fahiya fatakhah. Kalau dia tak punya ada cincin, kalau cincin itu tak punya kepala, maka dia namanya patahah. Kalau dalam bahasa Amiyah dikatakan dengan bazzah. Badlun. Jadi cincin itu mesti punya kepala, mesti punya mata cincin. Kalau lingkaran besi, lingkaran emas, lingkaran perak, tidak punya mata cincin, itu bukan cincin namanya. Yang dikatakan khotam mesti cincin. Kalau tak punya cincin, kalau bahasa fushahnya dikatakan patahah, kalau bahasa amiyah dikatakan bazzah. Jadi kalau umpamanya mengambil musasal cincin, tidak diterima itu yang tak punya mata cincinnya. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان ختم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق, adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perak. Wa kana fusuhu habasyian, adalah mata cincinnya terbuat daripada Habsyi. Jadi di sini sunnahnya kita berhajat kepada cincin, ya. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi' an Ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin makana yahtimu bihi wa la yalbasuhu. Bahwasanya Nabi SAW membuat cincin daripada perak dan adalah beliau memakainya dan beliau mencop, ya, dan adalah beliau mencop dengannya dan tidak memakainya.
Karena tidak terlalu sering Rasulullah memakai cincin, sehingga orang itu mengatakan tidak memakainya. Padahal kadang-kadang Nabi SAW memakai cincin tersebut. Apa guna cincin itu? Untuk mencop surat-surat yang ada. Ada sebagian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang ajam ini tidak akan menerima surat kalau tidak bercop. Maka Rasulullah SAW buat cop. Jadi sini diambil perkataan tidak setiap yang dibuat oleh orang barat itu haram. Jadi kalau kita buatkan kalimat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai orang kafir itu maka sama dengan mereka, itu maksudnya adalah pakaian orang kafir yang memang selalu digunakan untuk beribadah. Mana pakaian yang memang selalu untuk beribadah, contoh seperti jubahnya pendeta atau padri atau pemimpin-pemimpin ibadah, itu kan selalu mereka gunakan, itu tidak boleh diikuti. Tapi jikalau sekiranya ada perkara yang memiliki manfaat dari mereka, kita tidak masalah mengikutinya. Enggak masuk kepada man tasyabbaha biqaumin. Jadi Nabi SAW juga walaupun dia mengatakan man tasyabbaha biqaumin, dia juga buat cop untuk apa? Mengecop surat-surat. Karena orang-orang ajami tidak akan menerima surat kalau tidak bercop. Berarti Nabi ikut juga orang apa? Orang ajami. Ini kita kadang-kadang ustaz itu terlampau sempit. Asalkan ada orang buatkan maulid, asal kalimatnya maulid, tapi isi maulid itu memberi makan orang, baca Al-Quran dan sebagainya. Ini termasuk bid'ah. Ulul bid'atin dhalalah. Tengok dululah apa isinya. Ya. Jadi tidak semuanya perkara orang kafir itu kita haramkan. Jadi celaklah kita. Berapa banyak sekarang ni yang perlu kita ikuti dari orang kafir. Tidak usah dusta atau apa. Berapa banyak perkara yang kita dah ikuti orang kafir. Yang memang memberikan manfaat bagi kita. Contohnya, kita punya perpustakaan. Perpustakaan yang kita buat itu sesuai dengan daftarnya orang kafir. Betul enggak? Sistem jamiah, sistem university itu sesuai dengan orang kafir. Kalau enggak usah kamu masuk jamiah, enggak usah masuk university. Karena sistem jamiah itu enggak ada dalam Islam. Sistem jamiah itu, sistem university itu ada dalam orang kafir punya. Kalau kamu katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, insyaallah. Sistem perairan itu kita ikut orang kafir. Jadi dalam kehidupan kita ini semuanya berapa banyak orang kafir kita ikuti. Yang dia itu mengandung manfaat. Jadi jangan terlalu bodoh jadi orang. Ya, mengumumkan kalimat Nabi SAW yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Padahal Nabi juga pakai cincin, yang cincin itu digunakan untuk mencop. Bukankah itu tasyabbaha biqaumin? Jadi mesti mesti pintar menggunakan hadis itu. Saya melihat kadang-kadang ada sebagian ustadz yang memang otaknya itu sempit, ya. Semoga Allah meluaskan otaknya. Ada yang punya otak kecil, busuk lagi. Ini jelas ya, menjadi satu pegangan bagi kita. Bukan semuanya yang contohlah kita bilangkan semua penerbangan itu orang kafir. Sistem penerbangan, sistem apa, semuanya orang kafir. Kalau sekiranya kita gunakan man tasyabbaha biqaumin, enggak terbang kita. Saya pun hari apa itu saya pergi ke Johor. Hari ini hari apa? Hah? Selasa. Hari apa? Hari pun saya tak lupa. Ada apa ini? Hah? Sabtu kan? Sabtu, Minggu di sini masih Sabtu, Minggu, Senin saya pergi ke Johor. Saya kalau kiranya saya katakan penerbangan itu adalah man tasyabbaha biqaumin, enggak pergi ke Johor saya.
Karena sistem penerbangan juga orang kafir punya. Yang mengajarnya orang kafir, sistem perpustakaan, sistem university, sistem perobatan itu orang kafir punya. Tolong dong pahami dulu hadis Nabi SAW kemana letaknya. Kalau mengikuti pakaian-pakaian yang membawakan pada keperibadatan mereka itu haram, tak boleh. Ya. Atau kita menggunakan salib itu tak boleh, haram. Qala Abu Isa Abu Bashar ismu Ja'far bin Abi Wahshin. Wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Habs bin Umar bin Ubaid wa huwa Tanafisi qala haddatsana Juhair Abu Khaythamah an Humayd an Anas qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuhu minhu adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat daripada perak, maka matanya itu atau kepalanya itu terbuat daripada perak juga. Jadi laki-laki boleh pakai perak, tapi tak boleh pakai emas. Ya. Wa bihi ilai qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala akhbarani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Manakala Rasulullah ingin menuliskan surat kepada orang ajam, kepada raja-raja ajam, dikatakan kepada Rasulullah sesungguhnya ajam tidak akan terima kecuali surat yang punya cop. Maka dibuatlah cop seolah-olah kepadanya bersihnya pada pada telapak tangannya karena terbuat daripada perak. Nah itu maka dibuatnya atas perintah permohonannya. Wa bi ila qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala haddatsani abi an Sumamah an Anas bin Malik qala kana naqsul khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun satu baris, Rasul satrun satu baris, Allah satrun satu baris. Jadi beginilah ya, Muhammad Rasul Muhammad Rasul Allah. Kalimat Allahnya di atas. Muhammad Rasulullah. 3 baris dia tapi Allah itu di atas. وبه قال حدثنا بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كسرى وقيصر والنجاشية فقيل له أنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما خلقته في فضة ونقشه فيه محمد رسول الله. Bahwasanya Nabi SAW telah menulis surat kepada Kisra, raja Persia, wa Kaisar, raja Roman, wa Najasyi, raja Habsyah. Dikatakan kepadanya innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Mereka tidak akan terima surat kecuali dengan cop. Maka dibuatlah kepada Rasulullah SAW lingkaran cincinnya itu terbuat daripada perak dan kepalanya terbuat daripada tulisan yang ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Muhammad bawah, Rasul tengah-tengah, Allah di atas. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur
qala haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Hammam ibn Juraij an Az-Zuhri an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tandas, maka dia akan buka atau cabut khatamnya, cincinnya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena di dalam daripada cincin itu terdapat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau cincin itu tertulis di situ nama yang agung seperti nama Allah dan nama Muhammad SAW, maka hukumnya makruh kalau masuk tandas. Kalau dia hina boleh jadi kafir, ya. Dikatakan hukumnya haram. Ada yang mengatakan haram masuk ke tandas dengan kalimat Allah. وبه قال حدثنا إسحاق منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق. Rasulullah SAW telah memakai cincin daripada perak. Bahkan fi yadihi adalah cincin itu di tangan Nabi. Tsumma kana fi yadi Abi Bakr, kemudian di tangan Abu Bakar. Wa yadi Umar, kemudian tangan Umar. Tsumma kana fi yadi Utsman, kemudian di tangan Utsman. Hatta waqa fi Bi'ril Aris, sehingga jatuh di Bi'ril Aris naqsuhu Muhammad Rasulullah. Jadi setelah Umar radhiyallahu taala anhu meninggal sampai kepada Utsman. Kemudian setelah sampai kepada Utsman, jadi pas lagi duduk-duduk di apa ini di telaga, di sumur. Tahu enggak telaga? Telaga sumur, tahu enggak? Jadi kakinya begini, kakinya di bawah, di dekat sumur, sambil apa namanya, cemplung-cemplung kaki gitu. Pernah nggak merasa seperti itu? Duduk di tepi air, cemplung-cemplung kaki, plak-pluk. Pernah? Pernah nggak? Yang begitulah Utsman radhiyallahu taala anhu, cemplung-cemplung kaki. Jadi sebelahnya Mu'aikib. Tiba-tiba cincin yang dipegang Utsman itu jatuh ke sumur tersebut, maka sumur itu dikenal dengan sumur khatam, sumur cincin. Setelah jatuh dari sumur itu, Utsman mencoba untuk mencari cincin tersebut, tapi tak jumpa. Dikuras, dicari sebanyak-banyaknya orang yang mencarinya, enggak pernah jumpa. Maka dikatakan oleh mereka, ya, bahwasanya hilangnya cincin Utsman ini membuatkan kecoh, membuatkan huru-hara kekhalifahan. Dan setelah huru-hara itu datang, membawakan kematian kepada Sayyidina Utsman, kesyahadahan kepada beliau. Jadi para ulama mengatakan sebagaimana hilangnya cincin Utsman, maka hilang jugalah cincinnya Utsman, cincin Sulaiman. Hilangnya cincin Sulaiman membuatkan kerajaannya hilang. Menghilangkan hilangnya cincin Utsman itu membawa kepada makna hilangnya kekhalifahan dan bahkan beliau pun meninggal dunia. Dia mengatakan setengah daripada kekhalifahan beliau adalah bagus, setengahnya lagi huru-hara, ya. Jadi jatuhnya itu di telaga Bi'ri Aris. Aris ini adalah satu telaga yang berada di dekat dengan Masjid Quba. Satu telaga yang berada dekat perkebunan Quba. Dan dinisbahkan kepada seorang Yahudi namanya Aris, yaitu seorang petani dengan bahasa Asamnya. Jadi sudah dicari sampai sama Utsman, tidak pernah dapat, ya.
Jadi ketika Abu Bakar meletakkan cincin kepada Mu'aikib itu supaya dijaga cincinnya, maka Mu'aikib akan memberikan kepada khalifah cincin tersebut. Nah, mereka menggunakannya untuk apa? Untuk tabarruk. Akhirnya jatuh pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Cincin itu jatuh pada zaman Utsman. Setelah itu datanglah fitnah kepada Utsman sampai begini. Utsman itu kena tekan oleh Bani Umayyah. Di antara kelompok yang Rasulullah benci sampai beliau meninggal itu adalah Bani Umayyah. Itu dalam riwayat Sunan Tirmidzi. Jadi Utsman ini termasuk orang yang kena tekan. Beliau ditekan oleh Bani Umayyah, keluarganya. Ya, ketika ditekan, pada keluarganya Bani Umayyah meminta agar mereka itu menjadi gubernur atau amir di suatu tempat. Jadi akhirnya istilahnya kalau kami kata kolega, apa itu namanya itu? KKN. Keluarga semuanya yang memegang. Akhirnya Bani Umayyah semuanya memegang tampuk pemerintahan. Kalau baik tidak ada masalah. Tapi mereka itu ada yang zalim, ada yang macam-macam. Sehingga di Mesir saja mereka meminta agar amir itu diturunkan, dicabut jabatannya. Sehingga datang orang Mesir meminta kepada Utsman supaya dicabut jabatan daripada amir atau gubernur yang ada di Mesir. Maka beliau mencabut gubernur yang ada di Mesir dan menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar. Asal daripada fitnah itu begini. Ketika telah dicabut Muhammad bin Abu Bakar sebagai pengganti gubernur ini, maka berangkatlah Muhammad bin Abu Bakar dengan kelompoknya ke Mesir untuk menggantikan. Di tengah jalan dia berjumpa dengan seseorang yang membawa surat. Surat tersebut terbaca, jika sampai Muhammad bin Abi Bakar maka bunuhlah. Inilah asal daripada fitnah tersebut. Maka kembalilah Muhammad bin Abi Bakar ke Madinah meminta pertanggungjawaban kepada Utsman. Maka kata Utsman, bukan saya yang menulis surat ini. Bukan saya yang menulis. Bukan saya yang menulis surat ini. Maka dilihat oleh Ali melihat kembali tulisan tersebut, memang benar tulisan surat itu bukan daripada Utsman bin Affan. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar masih lagi marah. Kemudian diteliti ternyata yang membuatnya Marwan bin Hakam. Yang membuat surat itu adalah Marwan bin Hakam. Dialah sumber fitnah semuanya. Dengan rasa marah, orang-orang yang ada di Mesir juga mengadakan demonstrasi. Jadi demonstrasi itu di zaman Utsman sudah ada. Orang Mesir yang pertama kali buat demonstrasi ke sana mengelilingi rumah Utsman. Utsman dikelilingi oleh orang-orang Mesir. Rupanya Muhammad bin Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya Utsman. Bila sudah sampai masuk dia lewat jendela, mau dibunuhnya Utsman, tidak jadi. Keluar lagi dia. Ali mengatakan kepada anaknya Hasan Hussein, jagalah pintu ini, jangan sampai orang datang masuk ke pintu ini. Rupanya ada orang Mesir yang masuk dari pintu kepada kamar, kemudian bila kamar masuk ke kamar, dia bunuh Sayyidina Utsman dalam ketika waktu megang Al-Qur'anul Karim. Dalam keadaan puasa, meninggallah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu.
Itulah asal fitnah yang terjadi kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi Bani Umayyah memang menekan Utsman. Ini banyak ceritanya, ini cerita fitnah ini banyak sekali ya. Tapi sumber fitnah itu adalah Marwan bin Hakam. Bab majafi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhatamu fi yaminihi. Bab apa yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercincin pada tangan-tangan kanannya. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Sa'id bin Askari bin Al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hasan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Amir Damrin an Abdi Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an Abi an Ali bin Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu khatamahu fi yaminihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin pada tangan kanannya. Ini pakai tangan ini tapi di sini. Tapi cincinnya itu matanya di bagian perut ini. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Ahmad bin Salih qala haddatsana Abdullah bin Wahb an Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir nahwa umpama hadis sebelumnya. Wa bi ilai qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibn Abi Rafi'in yatakhatamu fi yaminihi. Aku melihat Ibnu Abi Rafi' bercincin dengan tangan kanannya. Fasa'altu an dzalika, aku tanya demikian. Qala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhatamu fi yaminihi. Aku melihat Abdullah bin Ja'far bercincin dengan tangan kanannya. Qala Abdullah bin Ja'far kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhatamu fi yaminihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercincin dengan tangan kanannya. Wa bi ilai qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ibrahim ibn Mufaddal qala an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercincin dengan tangan kanannya. Wa bihi qala haddatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad an Abi an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad bin Humaid al-Razi qala haddatsana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Salt bin Abdullah qala kana Ibn Abbas yatakhattamu fi yaminihi wa la ikhalu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Dan tidak dia sangka bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercincin pada tangan kanannya. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ayyuba ibni Musa an Nafi' an ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fasahu mimma yali kaffahu wa naqasha fi Muhammad Rasulullah wa naha ayang qusa ahadun alaih wa huwa alladhi saqata min mu'aikib fi bi'il aris. Bahwasanya Nabi SAW membuat cincin terbuat daripada perak dan menjadikan matanya itu dekat dengan perutnya begini. Ada cincin? Ada yang punya cincin? Enggak ada? Boleh saya pakai dulu. Saya biasanya pakai cincin, tapi cincin saya jatuh di Melaka. Sehingga ketika jatuh cincin saya di Melaka, hilang semuanya kebesaran saya. Uang saya hilang di ATM, uang saya dicuri di bag, macam-macam lah ya. Setelah hilang cincin itu, hilang semuanya. Nah ini cincin ini lingkarannya terbuat daripada perak. Ininya ada yang mengatakan terbuat daripada Habsyi. Matanya ini. Memakainya di kanan. Tapi begini. Bukan begini. Begini.
Seperti ini makainya. Inilah yang dikatakan dengan yali kafihi, dekat dengan perutnya. Jadi kalau kita tengok seorang Habib, dia pakai seperti ini, berarti dia tahu sunnah Nabi. Tapi kalau dia pakai begini, belum tahu lagi dia itu. Belum baca Syama'il Muhammadiyah. Ya, insyaAllah ta'ala biidznillah, kalau tuan-tuan mau, nanti akan saya turunkan musalsal cincin. Mau? Mau semuanya ya. Tapi yang pakai cincin cuma satu. Cuma haji saja pakai cincin. Dan beliau melarang orang untuk menuliskan mengukir Muhammad Rasulullah. Tak boleh dikukir Muhammad Rasulullah. Apakah larang ini ketika Nabi saja hidup, atau larangan ini sampai Rasulullah meninggal, kemudian setelah itu boleh kembali? Ada yang mengatakan boleh kembali. Setelah Rasulullah meninggal boleh kembali dibuat Muhammad Rasulullah. Ada yang mengatakan sampai kiamat tak boleh. Kenapa? Karena takut itu menyerupai cincin Nabi SAW yang digunakan untuk khatam. Wabihi la qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Adalah Hasan dan Husain keduanya menggunakan khatam pada tangan kirinya. Jadi Husain ini pakai tangan kiri. Tadi kan Rasulullah SAW pakai tangan kanan. Ya, ada riwayat yang lain tetapi tidak terlampau banyak yang menceritakan Nabi pernah pakai tangan kiri. Jadi kalau ada yang pakai tangan kiri enggak salah. Tapi riwayat yang paling banyak mengatakan tangan kanan. Berapa banyak yang kita boleh menggunakan cincin? Cuma 2 saja. Tak boleh lebih. Yang ada saya tengok orang pakai cincin gila tahun 2016. 10. Indonesia hampir gila dengan cincin. Ya, dengan batu. Macam-macam batu. Kenapa tak dibuatnya itu batu nisan di situ? Wabihi ilaihi qala حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أنبأنا محمد بن عيسى وابن الطباع قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يختم في يمينه. Adalah Nabi SAW pernah memakai cincin di tangan kanannya. Wa bila qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid al-Muharibi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah SAW khataman min dhahabin. Nabi SAW pernah suatu ketika membuat cincin dari emas. Ya. Dari emas, bukan dari perak. Makana yalbasuhu fi yamini, yang dia pakai di tangan kanannya. Fatakhadhan nasu khawatima min dhahabin, maka orang-orang semuanya memakai cincin daripada emas. Fatarahahu, maka dia campak. Wala albasu abadan, dan dia berkata saya tidak akan pakai sekali-kali. Fatarahan nasu khawatimahum, dan mereka mencampak cincin-cincin mereka. Itulah sifatnya manusia. Sahabat-sahabat Nabi, mereka terlampau mengikuti Nabi SAW sehingga tidak bertanya mereka itu boleh atau tidak, atau haram atau makruh atau apa, tidak. Yang penting ikut Nabi. Apa yang dibuat Nabi dibuat mereka, karena kecintaan mereka kepada Nabi. Kalau kita tanya dulu itu makruh atau wajib atau itu sunnah. Kalau sunnah saya pun nggak mau ikutin, tapi kalau wajib saya akan ikutin. Kan begitu kan? Kita akan tanya dulu karena kita ini susah mengikuti orang. Betul enggak? Sahabat Nabi itu enggak asalkan ditengoknya Nabi buat sesuatu dibuatnya langsung. Satu ketika pernah Nabi mengatakan, duduklah kamu, katanya. Sementara dia masih di luar, duduk dan langsung di mana? Di halaman masjid. Begitulah mereka itu taatnya dengan Nabi. Kalau kita tanya itu,
Kalau Nabi buatkan satu perintah, ini wajib atau sunnah ini? Kalau sunnah nanti aja lah, nanti aja kalau memang apa. Nah itu penyakit kita nanti aja, ya.